Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai integral ya. Jadi integral itu mempunyai bentuk umum. Bentuk umumnya integral itu namanya seperti ini ya, integral. Bisa saya tulis. Nah ini ya, ini bentuk lambang dari integral itu. Nah untuk bentuknya itu bahwa integral dari fx dx ya harus ada dx nya ya, diferensial terhadap x, jadi integralkan terhadap x itu sama dengan f besar itu kan, x plus konstanta atau c ya, ini kita tahu ini bentuk umum dari integral itu kan. Nah sekarang kita lihat gimana sifat-sifat atau aturan pengintegralan ya. Yang pertama ya, kita akan melihat aturan integral yang pertama itu bahwa integral dari dx, integral dx itu sama dengan x ditambah konstanta atau c gitu kan, konstanta. Di sini ada suatu konstanta ya. Jadi x, kalau di sini y jadi y, dy maka terhadap x gitu. Kemudian yang kedua bahwa integral dari k, konstanta k dikalikan dengan fx dx gitu kan, maka dia akan selalu berubah menjadi k dikalikan integral dari fx dx ya. Dengan k nya suatu konstanta juga. Kemudian kita lihat juga bahwa integral dari suatu sifat fx ditambah dengan gx gitu kan, dx ya, ini akan berubah bisa kita sendiri kan ya. Jadi integral dari fx dx gitu kan ditambah dengan integral gx dx gitu, sama ya. Kemudian yang kelima yang keempat ya, bahwa integral dari x pangkat n, ada pangkatnya dx, itu berubah menjadi atau seper ya, 1/n nya pangkatnya tambah 1 x, di sini x pangkatnya n nya tambah dengan 1 plus c itu ya. Dengan syarat n nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Gimana kalau n nya sama dengan negatif 1? Kita pakai algoritma natural nanti itu ya. Kemudian yang kelima bahwa integral di k dikali x pangkat n gitu kan, dx itu sama dengan k nya kita tulis di atas juga bisa, k dibagi dengan n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, sama ya, dengan syaratnya n nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, ini contoh dari aturan integral ya. Mari kita lihat contoh-contohnya. Kita akan berikan contoh 1, tentukan integral 3x plus 7 dx ya. Berarti bahwa integral dari 3x plus 7 dx ini sama dengan integral dari 3x dx gitu kan, berdasarkan sifat yang nomor 3 ya, tambah dengan integral 7 dx itu ya, sehingga kita peroleh di sini integral 3x, jadi 3 dikali integral x dx ditambah dengan 7 integral dx gitu kan, sehingga 3x ya, ini 3x dx lainnya 3 dikali dengan x nya itu kan pangkat 1, jadi 1/1 tambah 1, x nya pangkat 1 tambah 1 ya, plus c, ada c1 itu kan, ditambah 7 dx jadi x ya, x plus c gitu kan, c2 gitu, sehingga ini berubah menjadi 3 dikali 1/2 x pangkat 2 plus c1 ditambah 7x gitu kan, 7x plus c2.
Atau kita peroleh jadinya 3 per 2 X pangkat 2 plus 7X plus C aja. C1 tambah C2 tetap saja menjadi sebuah konstanta ya. Nah ini ya, jadi integral 3x plus 7 dx jadinya seperti ini, 3 per 2 x kuadrat plus 7x plus c gitu. Selanjutnya kita melihat contoh kedua, tentukan integral dari akar pangkat 3 y pangkat 2 dy gitu kan. Maka kita rubah dulu bahwa bentuk ini akar pangkat 3 dari y pangkat 2 dy itu sama dengan integral dari y pangkatnya 2 per 3 ya, 2 per 3 dy gitu. Maka sifat integral 1 per itu kan 2 per 3 ditambah 1 y pangkat 2 per 3 ditambah 1 plus c. Maka kita peroleh 1 dibagi dengan 2 per 3 tambah 1 jadinya 4, 5 per 3 ya, 5 per 3 y nya pangkat sama 5 per 3 plus c, sehingga ini dibalik jadinya 1 dibagi 5 per 3 artinya 1 dikali dengan 3 per 5 y, 5 per 3 itu berarti 1, sisanya 2 per 3 ya plus c gitu. Ini pecahan campurannya, atau kita peroleh jadinya 3 per 5 y kali y 2 per 3 kan gitu. Ini 1, ini 2 per 3 plus c, atau bisa ditulis biasanya 3 per 5 y 2 per 3 artinya akar pangkat 3 di sini y pangkat 2 plus c. Nah seperti itu ya. Ini jadinya integralnya seperti ini, 3 per 5 y kali akar pangkat 3 y pangkat 2 plus c gitu ya. Selanjutnya kita akan melihat contoh tentukan nilai integral dari 2x per akar pangkat 3 dari x pangkat 5 dx gitu kan. Maka kita tulis bahwa integral dari 2x dibagi akar pangkat 3 dari x pangkat 5 dx kita jadikan bentuk pecahan dulu, yaitu 2x dibagi dengan ini kan x pangkatnya 5 per 3 dx kan gitu ya. Berarti kan ini bisa dirubah jadi integral 2, ini kan ini x pangkat 1 ya, berarti x, ingat atas bawah berarti pokoknya dikurang 1 dikurang dengan 5 per 3 dx, berarti sama dengan integral itu kan 2 x pangkat 1 dikurang 5 per 3 itu kan sama dengan negatif dari 2 per 3 dx gitu kan. Itu sama dengan 2 kali integral x pangkat negatif 2 per 3 dx gitu. Atau kita tulis sederhana lagi, jadi 2 kali 1 per, berarti negatif 2 per 3 ditambah 1 x nya pangkat negatif 2 per 3 ditambah 1. Kita teruskan sebelah kiri ya, jadi sama dengan 2 dikali 1 dibagi dengan negatif 2 per 3 tambah 1 kan sama dengan 1 per 3 gitu kan, 1 per 3 ya, x nya pangkat negatif 2 per 3 tambah 1 per 3 gitu samanya plus c, karena sudah ada dx nya sudah hilang ya, artinya di situ juga tadi tambah plus c gitu. Jadi kita dapatkan ini jadinya 2 dikali 1 dibagi 1 per 3 sama dengan 3 ya, langsung saja saya tulis 3 x pangkat 1 per 3 plus c, atau jadinya 6 x pangkat 1 per 3 plus c. Atau kita jadikan bentuk akar 6 dikali akar pangkat 3 dari x pangkat 1 di sini plus c. Nah seperti ini ya.
contoh bentuk integral yang paling sederhana gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.